ngobrol sama Pak Ustadz. Ayo sampein keluhannya. Ya udah. Yang di dalam mau ngomong sama Pak Ustadz. Ya, yang di dalam mau ngomong sama Pak Ustadz. Mau? Siapa? Jin, Tuh Pak Ustadz. sini. Kenapa? Om marah sama Mas Robi. Disuruh ngucapin salam marah. Ustadz minta maju. Iya maju lagi Tuh, dong. sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia batin di balik setiap diri manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan memberikan bantuan bagi mereka narasumber yang datang ke studio mengatasi permasalahan baik yang medis maupun yang non-medis. Dan sekarang kita akan bertemu dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi dangdut yang merasa setiap maghrib diapelin oleh sosok jin yang besar. Langsung saja pemirsa, Nabila Gomez. Assalamualaikum, Bila. Selamat datang, silakan duduk paling sebelah kiri. Nabila, selamat datang di Rahasia Batin. Terima kasih. Senang ketemu lagi sama Kak Robi ya. Senang juga ketemu sama Kak Robi. Lebih senang ketemu sama aku atau Jin? Kalau jinnya cakep mungkin seneng ya, karena ngerasa real nyata. Jin tuh terlihat di mata seorang Nabila Gomez. Iya. Sangat real, sangat Ya, terlihat. sangat real, Sangat detail. sangat detail. Bentukannya apa segala macam sangat Sejak detail. kapan punya penglihatan, Bila? Dari umur 6 tahun maybe Ya ya, Allah. Kak Robi. Sebenarnya juga ngerasa nggak nyaman ya, maksudnya siapa sih yang nyaman? Kalau misalnya bentukannya bagus-bagus ya alhamdulillah enak gitu, kalau misalnya udah ketemu yang bentukannya nggak bagus ya nggak enak juga. Nah ini aku penasaran dengan sosok yang pengen jadiin kamu pacar setiap maghrib ya. Jadi wakuncarnya maghrib ya, waktu Iya, selalu wakuncarnya maghrib sih. Jadi kayak Ceritakan boleh ke ibu-ibu dan juga yang di rumah. biasanya suka ngomong sendiri, terus dia datang dengan pakaian yang kayak ala-ala keraton atau kerajaan gitu, yang cuman pakai bawa pedang apa ya, kayak wakuncar aja, kayak ngajakin ngobrol apa segala macam. Maksud dan tujuan sosok jin untuk mendatangi kamu, apakah menyampaikan pesan atau? Saya ngerasa nyaman aja, kayak ngerasa nyaman, ngerasa ya kayak pacaran aja. Waduh. Dan bilang nggak menolak beliau itu hadir. Senyum-senyum sendiri, gimana sih kayak sama pacar gitu loh. Kalau ngobrol di depan garasi atau dalam kamar? Loh kan nggak boleh masuk kamar walaupun jin ya. Itu di mana aja, bisa kadang-kadang aku lepas lagi di sofa, pas aku lagi di kamar. Yang bisa menyadarkan itu biasanya mama yang kadang gini bangun gitu, suka kayak gitu. Bangun. Itu sekitar berapa, setengah jam lebih 45 menit lah. Bisa kayak gitu, diam senyum-senyum sendiri, ya ngobrol aja. Ini berarti mama itu tahu posisi kamu tuh, kamu punya indera keenam, dekat dengan Iya. dunia gaib gitu ya. Iya, Support mama gimana Bila dari kecil? paneng terus ya. Jadi mama tuh kayak, aduh udah deh kamu ini deh, kamu banyak istighfar deh, kamu Capek pasti. ini deh. Jadi mama tuh kayak yang ayo yang selalu wake me up gitu, kayak selalu ngebangunin aku, nyadarin aku, ayo. Kamu nggak bisa kayak gini, kamu salah kalau ngikutin kayak gini, kayak gitu-gitu sih. Dari obrolan aku sama Pak Ustadz, ini kan Pak Ustadz pernah nyaranin Bila sejak dulu Ya, untuk ya. melepas apapun itu ilmu yang Ya. memang diturunkan yang bukan kamu pelajari gitu ya. Aha. Apa yang bikin Bila berpikir berkali-kali untuk tidak melakukan apa yang disaranin Pak Ustadz? Jadi gini Kak Robi, aku nih termasuk yang sangat amat menghormati dan menghargai leluhur gitu ya. Jadi kayak ya mungkin itu leluhur saya yang ya masih nganggapnya sekarang masih positif aja gitu, kayak oh ya udah leluhur aku ya aku keep gitu, aku bakal simpen
Dan ya udah selama nggak mengganggu saya dan segala macam ya nggak apa-apa aja mau ngikut atau segala macam gitu. Cuman nggak tahu kenapa Pak Ustadz udah pernah ngomong kayak gitu waktu sempet satu frame syuting bareng nggak notice aja gitu, nggak kalau ternyata itu jadi bumerang sendiri buat saya gitu. Gak kebayang lagi di panggung nyanyi menghibur orang tiba-tiba kerasukan gitu. Nanti ceritain ya pernah ada pengalaman atau enggak nanti ya. Tapi sekarang kita bertemu dulu dengan narasumber kita. Bila seperti biasa hadir di sini untuk bertemu dengan Pak Ustadz dan minta doanya agar ada kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bertemu dengan Ibu Heni, usianya 36 tahun. Ibu-ibu, permasalahannya Ibu Heni adalah paling benci lihat suaminya. Karena setiap melihat suami seperti penampakan tuyul. Kita langsung ketemu ya. Bu Heni, tepuk tangan semua boleh. Ya. Silakan Ibu, gabung. Ini kayak mulai kesel sama suaminya ya. Pegang suaminya enggak mau. Sama saya ya, boleh ya. Bapak nggak apa-apa. Bapak suaminya ya. Di situ dulu boleh ya. Bu Heni, Masih kuat. Kelihatan ya Kak Robi mukanya udah kayak belum terlalu kuat. Mikrofonnya boleh. Saya pegang mikrofonnya boleh. Ya. Gak apa-apa, istighfar. Istighfar. Assalamualaikum Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heni dari Subang, umur 36 tahun, asal Majalengka. Ya. Iya, Ibu Heni, kalau di sebelah suami sama di sebelah saya kan baru kenal. iya. Paling benci berada di sebelah siapa, antara suami atau saya? Ya tahu tuh. Nggak tahu. Sebelah laki-laki benci aja kayaknya ya? Iya, enggak. Enggak. Kadang-kadang sama suami itu, kadang benci gitu. Ceritain dulu permasalahannya ya, penyakitnya ini sejak kapan? Silakan. Sejak tahun 2005. Sekarang yang saya rasain dadanya kayak ditusuk-tusuk gitu. Tangan terasa berat. Terus kalau ini telapak tangan suka gatel gitu. Kalau dulu lihat suami benci banget. Kayak lihat tuyul kayak gitu. Kalau sekarang lihat suami bagaimana? Kayak Brad Pitt? Kayak apa? Sekarang mah udah biasa. Oh alhamdulillah. Sempat ada pengobatan apa Enggak, setelah ngikutin acara rahasia batin Masya siraman kolbu gitu. Ya, jadi setelah mengamini doa Pak Ustadz, Iya, berangsur-angsur mulai hilang ya iya. kebenciannya. Mm-mm. Terus kalau keluhan fisik selain tadi itu ada keluhan sakit ya, Ya dada dada, rasa apalagi sesak. sesak, terus Dulu tidur bagaimana? ya kalau tidur kebangun sendiri gitu. Suka kaget. Jam-jam tertentu kah? Iya, Jam berapa? Jam 2, kadang jam 10. Suka bangun gitu, Tapi kaget. kelihatan bentuknya nyata Ibu. Maksudnya suami kayak bener-bener wujud tuyul atau Kayak ya kepalanya botak gitu, serem gitu. Serem. Iya, jadi benci aja bawaannya ya? iya benci. Sering kerasukan juga? Sering. Ceritain bagaimana? Sering kerasukannya pas tahun berapa tuh? 2005. Terus kalau kedinginan pas lahir anak kedua. Sering menggigil gitu, kedinginan. Terus kerasukan tahun berapa tuh? 2010 Terakhir kapan kerasukannya? kemarin. Kemarin. Di depan suami. Iya. Ya udah, saya langsung undang Pak Ustadz ya. Ini doa Bu Heni juga selama ini berdoa minta ketemu Pak Ustadz, didoain. Udah siap ya? Tapi di TV kalau lihat Pak Ustadz benci juga nggak? Alhamdulillah. Suka reaksi aja. Ya udah yuk, ibu-ibu kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nggak benci lihat Pak Ustadz. Ini udah marah-marah langsung. Ya. Katanya nggak benci, tapi ternyata yang di dalam benci. Apa Pak Ustadz? Ya. Pak Ustadz tadi Assalamualaikum, dibalas salamnya. Ayo. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Yuk. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah, Ya, ngobrol sama Pak Ustadz. Ayo sampaikan keluhannya. Ya udah. Yang di dalam mau ngomong sama Pak Ustadz. Ya. Yang di dalam mau ngomong sama Pak Ustadz. Mau?
Siapa? Jin, Tuh Pak Ustadz. sini. Kenapa? Om marah sama Mas Robi. Disuruh ngucapin salam marah. Ustadz minta maju. Iya, maju lagi Tuh, dong. sini.